hari mau live, usahakan untuk ganti baju ataupun ganti background, ya agar nggak dianggap sebagai konten yang direproduksi. Nah, di sini hasil 1 poin pelanggaran diberikan, produk terkait telah dihapus dari live ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya. Di video ini saya ingin berbagi informasi. Cukup menarik nih informasinya ya. Yaitu peraturan TikTok Shop khusus untuk teman-teman yang suka live streaming. Mau itu posisinya sebagai penjual atau posisinya sebagai kreator affiliate. Jadi seperti apa sih informasinya? Yuk, tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja mulai bahas. Di bagian notifikasi, ketika saya klik pengumuman dan saya pilih peraturan, di sini ada yang namanya itu informasi penegakan tambahan untuk kreator yang mengunggah konten yang direproduksi ke TikTok Shop. Ada 4 poin yang harus teman-teman ketahui dan harus teman-teman hindari nantinya ya, agar tidak terkena yang namanya itu sanksi konten direproduksi ini. Oke, kita bahas aja teman-teman ya dari poin 1 sampai poin 4. Yang pertama, memperkenalkan tindakan penegakan tambahan untuk mengunggah konten yang direproduksi. Ada 2 poin, TikTok Shop berupaya memberikan pengalaman yang terpercaya dan menarik bagi pengguna kami. Oleh karena itu, pedoman konten TikTok Shop melarang konten yang direproduksi, yaitu merekam sebelumnya serta mengunggah konten live dan konten dari kreator lain. Oke, di poin yang terakhir mungkin teman-teman itu nggak paham ya apa maksudnya, yaitu merekam sebelumnya dan serta mengunggah ulang live dan konten dari kreator lain. Kayak gini contohnya, teman-teman itu udah live tadi sore, di-download videonya. Setelah itu teman-teman itu upload menggunakan OBS, terus di-live-kan lagi menggunakan aplikasi TikTok. Minimal 1000 follower itu kita bisa live studio kan. Nah, biasanya itu digunakan seperti itu. Kita live gitu kan, dianggapnya itu seperti asli oleh sistem TikTok dan dianggap asli juga oleh penonton. Tapi ketika berinteraksi itu kita nggak direspon. Nah, itu udah kedetek kalau misalkan akun kita terkena yang namanya itu peraturan konten direproduksi. Saya akan contohkan aja ya seperti apa cara-caranya. Yang pertama, teman-teman itu bisa masuk ke bagian TikTok Shop Sales Center di bagian Kompas Data Analisis Live Streaming. Di bagian sini kan kalau misalkan kita sebagai penjual pasti mantau ya seperti apa live-nya gitu kan, seperti apa grafiknya. Terus kalau misalkan live-nya itu udah beres, kita tunggu aja selama 15 menit. Kalau misalkan 15 menit itu bakal muncul tayangan ulangnya. Ya ini kan durasinya 2 jam teman-teman ya. Kita bisa unduh videonya, kita klik unduh, terus kita klik centang. Setelah itu kita klik konfirmasi. Nanti videonya muncul. Ya, videonya muncul. Setelah itu teman-teman bisa menggunakan yang namanya itu OBS. Seperti ini ya. Nah, OBS teman-teman di sini tinggal upload aja. Ya, upload aja videonya. Ada step by step-nya sih. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu bisa cek aja di YouTube ya. Udah banyak tuh seperti apa sih live streaming menggunakan OBS. Nah, dari situ tinggal tunggu aja dan teman-teman tinggal tonton aja menggunakan akun A, B, C, ataupun D ngelihat live streaming yang palsu itu ya. Live streaming yang udah ditayangkan sebelumnya terus teman-teman tayangkan lagi. Seperti itu maksud saya teman-teman ya dari poin yang pertama ini. Nah, dari sini mungkin teman-teman paham ya. Kalau misalkan nggak paham, coba deh tulis di kolom komentar. Saya cuma bisa sampai segitu ngasih gambarannya ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada kekurangannya. Oke, di poin keduanya, kami telah melihat adanya peningkatan live dan konten yang disalin dan diunggah ulang, sehingga kami akan mengambil tindakan penegakan tambahan terhadap perilaku tersebut mulai 21 Desember 2022. Kalau misalkan teman-teman live ya di TikTok, pernah nggak ngalamin peningkatan secara drastis? Ketika kita udah mulai live gitu kan, baru aja, halo kak, selamat datang, baru aja kayak gitu kan, terus tiba-tiba penontonnya langsung 100. Baru aja beberapa menit, udah langsung anjlok ke 20, 30, hingga 0 penonton teman-teman ya. Nah, dianggapnya itu bisa terkena shadow ban, ya bisa aja kayak gitu. Tapi kalau misalkan saya lihat di sini, ini saya nangkapnya itu apa karena dari hal ini juga itu kena ya. Contohnya kayak gini kan, kalau misalkan orang melakukan cara seperti itu, pastinya banyak sekali yang spam live streaming. Ya, spam live streaming menggunakan akun palsu ataupun video palsu teman-teman ya. Sehingga video kita yang asli itu akan tertindih dengan video yang palsu. Maksud saya itu kayak gitu teman-teman ya. Kalau misalkan ini masuk akal ya berarti semuanya itu dari situ ya pengaruhnya. Nah, kalau misalkan penegakan ini udah terjadi dan semuanya itu udah pro rata, berarti kita itu yang live streaming secara asli bisa aja ada di bagian atas dan gak bakalan ketindih lagi. Ya, ini sekilas aja ya, asumsi saya pribadi. Kalau misalkan teman-teman sama ya pemikiran saya, berarti ya itu betul ya. Bisa aja itu terjadi karena konten direproduksi. Ya, itu untuk poin yang pertama. Oke, poin yang kedua, mengapa pedoman ini diperkenalkan? Demi melindungi penjual atau kreator kami dari pemalsuan identitas. Jadi maksudnya kayak gini ya, ini yang saya tangkap ya. Di poin yang kedua ini, TikTok Shop hanya ingin memberikan pengalaman yang terbaik bagi penjual dan bagi pembeli. Nah, ini mempertemukan gitu kan, antara pembeli dan penjual itu berinteraksi secara langsung, bukan secara apa ya, secara pack gitu kan. Pembeli nanya, kak itu yang etalase satu gimana gimana gimana, terus nggak direspon, terus nggak dijawab. Kan pasti kecewa teman-teman ya penonton kalau misalkan nggak direspon kayak gitu.
Nah, makanya TikTok Shop itu ingin memberikan yang terbaik dengan cara berinteraksi secara langsung, secara asli, secara real dengan penjual. Terus poin yang ketiga, apa yang akan terjadi, bagaimana hal ini akan ditetapkan. Kebijakan kami tentang konten yang direproduksi telah berlaku. Iyalah, udah tanggal 3 teman-teman ya. Ini mulainya itu tanggal 21 Desember. Kami akan mengambil tindakan penegakan tambahan terhadap kreator yang menyalin dan mengunggah ulang live dan konten dari kreator lain. Sanksi akan meliputi penghapusan, traffic exposure, rekomendasi platform, tautan produk, dan akses e-commerce. Nah, ini adalah semacam sanksi ataupun hukuman buat kreator ataupun buat penjual yang melakukan cara tersebut. Lumayan juga teman-teman ya untuk kerugiannya. Nah, di poin yang keempat, apa yang perlu dilakukan? Nah, ternyata kalau misalkan untuk ngecek gitu kan, apakah akun kita terkena yang namanya itu konten direproduksi, teman-teman bisa cek di bagian yang namanya itu reputasi toko. Nah, untuk step by step-nya bisa teman-teman klik ya. Kalau misalkan teman-teman masuk ke bagian TikTok Shop Seller Center, klik yang bagian reputasi akun kreator. Namun di sini saya akan tampilkan aja teman-teman ya, jadi seperti ini. Untuk step by step-nya ya, kita masuk ke bagian TikTok Shop-nya, terus kita klik yang bagian reputasi akun. Nah, di sini ada yang namanya itu pelanggaran. Biasanya ada juga sih di notif ya, nggak perlu kayak gini juga. Di notif biasanya ada nih di bagian sini ya. Nah, terus di sini bakalan ketahuan tuh pelanggaran itu kayak gimana. Alasan video live ternyata merupakan video yang sudah direkam sebelumnya dan bukan merupakan video live. Nah, yang saya tangkap lagi nih, kalau misalkan kita live gitu kan selama sehari 3 kali ya, live 3 kali, 2 jam, 2 jam, 2 jam. Di jam pertama, kita menggunakan kaos putih, backgroundnya sama, produknya sama, dan ucapannya sama. Terus di live kedua itu menggunakan baju putih, background sama, terus produk sama, dan ucapannya sama. Biasanya kalau misalkan kayak gitu bakalan dianggap juga tuh teman-teman ya, dianggap sebagai konten palsu ataupun live streaming palsu. Nah, makanya kalau misalkan teman-teman dalam satu hari mau live, usahakan untuk ganti baju ataupun ganti background. Ya agar nggak dianggap sebagai konten yang direproduksi. Saya yakin sih, soalnya sering error juga ya peraturannya teman-teman ya. Nah, di sini hasil 1 poin pelanggaran diberikan, produk terkait telah dihapus dari live ini. Ini untuk step by step-nya di di PC, dan kalau misalkan kita lihat di PC ini kayaknya untuk menjual teman-teman ya, bukan untuk kreator semacam affiliate. Banyak kan nggak bisa akses ya affiliate ke bagian TikTok Shop Seller Center. Nah, seperti ini, dan di sini juga dikasih tahu untuk cara bandingnya. Mungkin teman-teman bisa baca nantinya ya. Seperti itu. Jadi itu ya untuk step by step yang perlu teman-teman lakukan untuk mengetahui apakah akun teman-teman itu terkena konten direproduksi ataupun enggak ya. Terus yang menjadi pertanyaannya nih, apakah konten biasa yang diupload setiap harinya tanpa live streaming, kita re-upload videonya, itu bakal terkena konten direproduksi ataupun enggak? Wah, kalau yang ini saya nggak bisa tentukan jawaban iya ataupun enggaknya. Soalnya ada beberapa akun yang saya pantau, teman-teman ya. Dia re-upload video Cina, ada juga video lokalnya, dia re-upload, sampai saat ini dia aman. Dapat view-nya itu banyak banget. Kayaknya bakalan dapat juga tuh komisinya gede ya. Nah, sampai saat ini dia itu aman-aman aja, tapi nggak tahu ke depannya. Soalnya yang namanya peraturan kan bisa aja update ataupun enggak. Tapi di sini kita meminimalisir aja bahwa secara kesimpulannya kita itu harus membuat akun yang benar-benar original ataupun orsinil teman-teman ya. Jangan sampai re-upload ataupun yang lainnya. Tapi saya yakin sih ke depannya itu bakalan lebih ketat lagi. Ini kan peraturan itu diberikan untuk para live streaming dulu, tapi nggak tahu ya nanti ke depannya itu kayak gimana untuk video TikToknya ya. Itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan di poin ini ataupun di peraturan ini. Semoga ini bisa berguna buat teman-teman. Dan secara garis kesimpulannya, maksud dari konten direproduksi ini, TikTok ingin memperketat soal live streaming dan ingin membuat pembeli itu real berinteraksi langsung dengan penjual atau afiliator. Dan hal ini wajib kalian ketahui agar tidak mudah tergiur dengan cara praktis namun merugikan. Hal ini memberikan keuntungan bagi penjual atau bagi para afiliator ketika saat live tidak tenggelam oleh orang-orang yang melakukan hal yang cukup curang untuk bisa mendapatkan traffic dan penjualan. Nah, jadi intinya itu seperti itu ya, kesimpulan yang saya dapat dari peraturan ini. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.